Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Hasanah. Saya mahasiswi STKIP PGRI Sumeneb semester 5 kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiflatul Hasyiriyah. Di sini saya akan meneruskan pembahasan dari saudari Wardah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang sudah saya telaah, yaitu buku Bahasa Indonesia Wacana Pengetahuan. Demi menyingkatnya waktu, mari kita sama-sama melihat penjelasan dari saya dan juga teman-teman saya mengenai masing-masing buku yang sudah kami telah. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku yang telah saya telaah yang berjudul tentang Teks Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia Tingkat SMA SMK kelas 11. Ini hasil dari buku yang sudah saya telaah, sudah saya print. Di sini saya akan menjelaskan poin 1 sampai 3, yaitu pendekatan, tujuan, dan juga materi. Langsung saja kita ke pendekatan. Untuk judul bukunya sudah saya jelaskan tadi, sudah saya sebutkan tadi. Untuk pengarangnya di sini ada Rahma Purwahidah dan Maman. Terus buku ini terbit tahun 2021. Penerbitnya di Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Tempat terbit di Kompleks Kemendikbud Ristek Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan. Ditujukan untuk SMA atau SMK kelas 11. Untuk yang pendekatan, di sini ada 4. Dari segi bahan terlihat bahwa dari segi pelajaran dalam buku tersebut mengetengahkan 6 pokok bahasa. 4 pokok bahasa, yakni berbicara, membaca, menulis, dan yang terakhir kesusastraan. Untuk yang kedua ada tujuan. Di sini secara umum penulis buku teks bahasa Indonesia tingkat lanjut cakap berbahasa dan bersastra Indonesia untuk SMA SMK kelas 11 menyadari bahwa semua pengajaran harus membimbing dan membekali siswa pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap. Ini berarti bahan tujuan pengajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa mempunyai A. Pengetahuan mengenai bahasa Indonesia, B. Keterampilan berbahasa Indonesia, C. Nilai serta sikap yang baik dan positif terhadap bahasa Indonesia. Untuk tujuan di sini ada 35 tujuan dari bab 1 sampai bab 7. Terus yang materi. Di sini selengkapnya dari setiap pokok bahasan ada berbicara. Untuk yang berbicara di sini yang pertama membicarakan teks deskripsi ada di halaman 1. Terus yang kedua berbicara tentang teks eksplanasi halaman 39, membaca nyaring halaman 25. Terus yang B, poin B yang membaca itu ada 7. Yang pertama membaca teks deskripsi ada di halaman 9. Membaca teks eksplanasi ada di halaman 39. Membaca teks prosedur ada di halaman 70. Membaca teks puisi ada di halaman 135. Membaca teks prosa di halaman 197. Membaca teks drama di halaman 205. Membaca teks berita di halaman 102. Terus yang ketiga ada menulis. Menulis
menulis teks berita 120, menulis gagasan dalam teks berita 122, menulis teks puisi 154, menulis teks prosa 193, menulis teks drama 227. Dan yang terakhir di kesusastraan di sini ada 8 pokok, yaitu membicarakan teks deskripsi bertema keindahan alam semesta halaman 1, menganalisis teks deskripsi yang dibaca halaman 9, mengembangkan apresiasi puisi bertema kehidupan bermakna halaman 133, menerapkan membaca estetis fragmen drama berjudul Ayahku Pulang halaman 206. Yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifla Tunasyiria. Di sini saya akan meneruskan pembahasan dari Saudari Mada yang kebagian tentang materi. Pada penelaah pendekatan yang digunakan tim pengarang buku bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 11 di atas telah menyinggung pembahasan pokok yang ada di dalam buku teks. Setiap pelajaran meliputi isi, berbicara, menulis, dan kesusastraan atau budaya. Mari kita perinci satu persatu pokok pembahasan sebagai berikut. Yang pertama ada membaca. Membaca di sini meliputi beberapa. Yang pertama ada mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Yang kedua ada merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang ketiga ada menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Yang keempat ada mengembangkan teks prosedur. Yang kelima melaporkan kegiatan membaca buku. Yang keenam mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Yang ketujuh merancang informasi, tujuan dan esensi dalam karya ilmiah. Yang kedelapan ada menganalisis sistematika dan kebahasan karya ilmiah. Yang kesembilan mengkonstruksi karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika dan kebahasan karya ilmiah. Yang kesepuluh membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi serta mempersiapkan proposal. Mengidentifikasi informasi penting dalam proposal kegiatan atau penelitian pelajaran 19 halaman 193, melengkapi informasi dalam proposal secara lisan pelajaran 20 halaman 159, menganalisis isi, sistematika dan kebahasan proposal pelajaran 21 halaman 163, merancang sebuah proposal karya ilmiah dan memperhatikan informasi, tujuan dan esensi karya ilmiah pelajaran 22 halaman 171. Bab ke-6 merancang karya ilmiah, mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi karya ilmiah yang dibaca pelajaran 23 halaman 177, merancang informasi, tujuan dan esensi dalam karya ilmiah pelajaran 24 halaman 188, menganalisis sistematika dan kebahasan karya ilmiah pelajaran 25 halaman 192, mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika dan kebahasan karya ilmiah pelajaran 26 halaman 197. Bab ke-7 menilai karya melalui resensi, membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi pelajaran 31 halaman 205, menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi pelajaran 32 halaman 211, menganalisis kebahasan resensi dalam dua karya yang berbeda pelajaran 33 halaman 222, mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita atau novel yang dibaca pelajaran 34 halaman 230. Bab ke-8 bermain drama, mengidentifikasi alur cerita babak demi babak dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton pelajaran 31 halaman 237, berarti mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara lisan pelajaran 32 halaman 248, menganalisis isi dan kebahasan dalam drama yang dibaca atau ditonton pelajaran 33 halaman 260, mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasan pelajaran 34 halaman 266, menyusun ulasan dari buku yang dibaca pelajaran 35 halaman 280, menjalankan roda pembelajaran kehadiran media pembelajaran menjadi sangat penting karena dapat membantu guru menguraikan konsep pembelajaran secara nyata di dalam kelas. Di antara media pengajaran tersebut adalah tabel halaman 41, gambar halaman 59, teks ceramah halaman 79, grafik halaman 176 dan 247, beberapa rangkuman halaman 47, gambar penokohan dalam sebuah drama 239 dan halaman 235, resensi tentang buku halaman 207 dan beberapa tugas halaman 245. Terima kasih. Materi kedua ada metode.
kesusastraan. Nah itu. Kemudian ada juga dalam buku ini ada tujuan. Nah, tujuan penulisan buku ini itu untuk apa? Nah, tujuannya apa? Nah, salah satu tujuannya di sini ada untuk memperluas wawasan siswa dalam berbahasa Indonesia atau untuk memperluas pengetahuan siswa itu dalam bahasa Indonesia atau ketika berbicara itu tidak kaku atau dalam sebuah analisis kata kan ketika ada temannya yang salah kan dia bisa mengoreksi karena dia sudah membaca dan mempelajari antara menyangkut metode atau teknik penyajian materi yang ideal, teknik penyajiannya dalam buku teks pun harus bervariasi. Nah, kemudian ada media juga dalam sini juga kita menganalisis dalam apa saja media. Nah, media pengajaran ini buku ini adalah salah satu media pengajaran untuk membantu Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan yaitu buku teks bahasa Indonesia Wacana Pengetahuan untuk SMP atau MTS kelas 10 karangan Muhammad Rafiqan dan Mustono yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, yaitu terdiri dari 8 unit materi pelajaran. Terdapat 43 kompetensi dasar yang dijabarkan dalam ruang lingkup materi pembelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran 1, permodelan teks hasil observasi, terdiri dari 4 subunit keterampilan berbahasa. Dan pelajaran kedua, penyusunan teks laporan hasil observasi secara berkelompok, terdiri dari 4 subunit keterampilan berbahasa dan bersastra. Dan yang ketiga, penyusunan teks laporan hasil observasi secara mandiri, terdiri atas 4 subunit keterampilan berbahasa. Dan pelajaran keempat, pemodelan teks laporan hasil observasi yang terdiri atas 4 subunit keterampilan berbahasa. Baik, mungkin hanya itu pemaparan dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.